Eh, Malam hari ini kita bahas adalah increase value. Nah, ini ya sekali lagi ya, tema sekali lagi ya, kan kalau kalau saya tema itu pasti saya berusaha memikirkan temanya ini apa yang mau dibahas di live-nya, apa yang mau diomongkan di live-nya, itu saya pinginnya mempunyai nilai positif ya. Increase value itu bahasa Inggris sih. Bahasa Indonesianya adalah meningkatkan kemampuan diri atau kualitas diri. Ya, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri kita. Karena kenapa sih salah satu faktor di mana bahwa ketika teman-teman ada di sini, setelah ada di sini kemudian pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini, itu value, nilai. Nilainya itu tidak bertambah. Tapi justru nilai kita itu semakin hari berkurang. Nah, sekarang kita bongkar kenapa nilai kita itu selalu berkurang. Kenapa nilai kita di setiap harinya itu tidak bertambah. Nah, ini yang penting ya. Ini menurut saya ya, sekali lagi boleh teman-teman sekali lagi di konten saya itu boleh disanggah, boleh dikritik, boleh ditentang, boleh boleh dikasih pendapat, tidak ada masalah ya. Jadi increase value. Jadi kehidupan kita itu apakah mempunyai kenaikan nilai, ya kan? Kenaikan nilai itu pasti dari SD, SMP, SMA, kemudian bekerja, punya anak, punya keturunan, punya semuanya. Ini kan sebenarnya hidup kita itu harus terus punya nilai lebih. Nah, persoalannya ini nilai lebih kita itu untuk siapa? Nilai lebih itu kepada siapa? Ya kan? Nilai eh, kenaikan nilai kita itu kita tujukan untuk siapa, untuk apa, dan kemana. Nah, ini adalah sebuah diskusi panjang sebenarnya kepada teman-teman semuanya. Makanya saya memilih topik ini ya. Sebenarnya kalau kalau teman-teman yang nonton saya sekali lagi, yang nonton saya ini sebenarnya apalagi menontonnya dari depan sampai di ujung akhir acara, Mbak Amilova, Mbak Asih Touch Q, Mbak Anilova. Jadi saya sangat saya sangat bersyukur ya ketika kalian mau nonton. Tetapi kalian tidak nonton pun saya tetap akan menyampaikan, saya tetap akan mengeluarkan isi kepala saya karena kalau kita belajar dan tidak dikeluarkan bahaya. Mbak Ana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam hadir. Terima kasih tetap semangatnya. Jadi increase value. Bagaimana nilai kita, Mbak Dwi Asuti? Was sama orang Cina ya, Mandarin. Wis, anaknya pipinnya tembem. Nonton anaknya sampean seru. Mbak Amilova, nice wari. Oke. Hadir nyambi korah-korah. Increase value. Ya, sekali lagi, increase value. Saya sebenarnya ingin menyampaikan materi-materi seperti ini itu melalui gambar, sebenarnya, melalui video, tapi masih masih agak kebingungan untuk setup videonya saya. Saya lagi setting satu channel YouTube lagi yang untuk eh, apa namanya videonya harus lebih fantastis ya. Kalau yang di sini itu wis apa adanya yang kita kita gunakan, tapi tidak menutup kemungkinan kelam-kelam. Intinya saya ingin menunjukkan dirinya saya apa yang saya ada, bukan sesuatu yang dilebihkan. Ya, nah yang ini kadang ditelepon teman-teman pakai kaos kutang, kadang disambi makan ya apapun saya sangat menghargai ya. Kalian mau telepon itu waktunya sangat terbatas ya kan. Ya pasti karena keterbatasan itu begitu ada kesempatan momen, ada waktu langsung saya angkat, langsung saya ngomong apapun kondisinya ya. Saya terkadang banyak yang ngingetin, Bu Yo dijawab itu sambil gini-gini, nggak ada yang nelpon. Sekarang teman teman-teman kan banyak ya kan. Jadi dan teman-teman itu punya waktu yang sangat terbatas untuk nelpon dengan alasan apapun lah. Saya menghargai itu. Tapi begitu ada yang diangkat terus sambil kresek sambil semuanya kadang-kadang aduh ya sudahlah mereka berusaha meluangkan waktu. Nah,
Increase value, Mbak Asti Hendra. Jadi increase value adalah Mbak Kelam-Kelam adalah meningkatkan kualitas diri. Nah, meningkatkan kualitas diri itu yang pertama syarat yang harus kalian ketahui bahwa value atau nilai kita itu kita bisa tingkatkan itu satu hal dulu. Kalian paham nggak diri kalian itu siapa? Nah, ini loh pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang tidak kadang semua orang itu bisa menjawabnya dengan presisi atau tepat. Bahwa siapa kita? Siapa kalian? Ini selalu yang menjadi pondasi dasar kita itu untuk maju itu karena satu hal pertanyaan ini itu belum terjawab di dalam diri kalian. Kalau bahasa hari ini itu mindfulness. Mindfulness itu sangat memahami dan menyadari who I am, siapa saya. Siapa saya inilah yang harus makna diri untuk kalian merenungi, untuk kalian berkaca, untuk kalian bermuhasabah, untuk kalian introspeksi terus melihat diri kita. Diri kita itu apa? Oke, misalnya saya Sandro, saya suami seorang wanita, saya anak kedua, ya kan? Dari keluarga ini. Nah, saya mengenyam pendidikan ini, saya pernah bekerja di sini, saya punya pengalaman ini. Nah, mengetahui kita secara latar belakang itu sebenarnya sudah bisa membawa kita untuk bagaimana meningkatkan value kita, nilai kita. Ya, saya ibu rumah tangga, ya kan. Saya bekerja di Hong Kong. Oke, saya meninggalkan anak saya. Saya lulusan SD. Orang tua saya petani, orang tua saya juga pedagang di pasar. Nah, itu kan latar belakang. Yang sering kita pahami teman-teman bahwa ketika kalian ngerasa bahwa ya aku anak wong gak duwe. Dan ketika ngomong anak wong gak duwe itu sampai nanti sampai ngomong aku anak wong gak duwe. Iya, itu secara fakta dan kenyataan mungkin ketika orang tua kita tidak semampu, tidak sekaya itu. Tapi menurut saya itu sebuah privilege, itu sebuah acuan, itu sebuah apa ya, sebuah hal yang membuat kita itu pembeda, kita itu beda dengan orang tua kita. Jadi jangan justru membuat kita jadi lemah. Iya ya, aku anak wong gak duwe ya. Piye caranya aku duwe? Jadi cara berpikirnya harus dibalik begitu. Untuk meningkatkan value, untuk meningkatkan harga kita, meningkatkan kualitas kita. Dan kita udah lompat lah. Yaitu untuk mengetahui diri kita. Yang pertama adalah mengetahui siapa diri kita. Nah, kita cukup memahami diri kita. Situasi hari ini, keadaan hari ini. Nah, kita langsung lompat ke situ aja. Kan, itulah yang membuat kita menjadi lebih baik daripada kemarin. Nyimak Mas Andro lebih banyak informasi dan wawasan, lebih maju dan lebih pintar. Mbak Winaraka, terima kasih. Mbak Ika Isyana. Nah, increase value. Ya. Menaikkan nilai diri. Kenapa saya ulang supaya nancep dan masuk ke teman-teman yang mendengarkan, Pak Wildan. Karena kalian mendengarkan saya, ini kalian meluangkan waktu. Ada yang kalian korbankan untuk mendengarkan saya. Makanya ketika Mbak Ika Isyana selamat malam. Jadi ketika kalian mendengarkan saya berusaha menyampaikan sesuatu yang membuat teman-teman itu merasa ada hal, wah ini menarik kalau dilanjutkan, menarik kalau bisa saya kemas gitu. Yakin, saya merasa merasa yakin. Penonton saya nggak banyak, tapi beberapa orang yang rajin, yang nonton, yang mengikuti live saya, pasti ada keperbedaan cara berpikir. Nah, di sinilah teman-teman. Nah, increase value balik lagi ya. Kita langsung aja ke teman-teman posisi yang hari ini. Pekerja migran Indonesia, asisten rumah tangga, ya, foreign domestic helper. Ya, sekarang value kita naikkan itu dengan cara apa? Dengan bagaimana? Menaikkan yang seperti apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita.
malam hari ini. Pikiran bawah sadar bisa mempengaruhi mindset kita ke depan, Mas. Nah, it's okay ya. Kita langsung fokus ya. Kita langsung fokus ke increase value-nya aja. Tindakan-tindakan apa? Hal-hal apa yang membuat kita itu harus meningkatkan nilai, dan dari sisi mana kita meningkatkan nilainya setelah kita mengetahui dan memahami diri kita. Salah satunya, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman. Saya ingin menggambarkan banyak contoh, ya kan? Sekali lagi, eh, contoh A, B, C, D mana yang bisa membuka cara berpikir teman-temannya. Jadi contohnya ini begini, ya. Di Hong Kong ini kan ada les-lesan, dan les-lesan itu les-lesan tentang masak. Nah, masak itu ada diajarkan Western food, ya kan? Chinese food, macam-macam Chinese food. Ada yang diajarkan, ada yang menggali sendiri. Nah, teman-teman, ya sekali lagi, yang suka dan yang hobi masak, ada yang pernah masuk dan ikut kelas. Nah, setelah dia masuk dan ikut kelas, ya akhirnya, ya sekali lagi, kemudian pelajaran yang dia dapatkan dari memasak tadi, Western food, apa semuanya, diizinkan dengan majikan untuk dicoba di rumah. Dan setelah dicoba, kemudian dia bisa menyajikan, dia bisa membuat, dan semuanya. That's it. Majikan suka, gajinya dinaikkan. Ini yang dinamakan increase value. Yang sederhana yang bisa kita lakukan, ya, yang membuat nilai kita itu lebih tinggi dari sebelumnya. Karena tadi pengetahuan dan belajar tentang bagaimana menu-menu masakan. Nah, ini namanya increase value, teman-teman. Ini saya langsung berikan contoh supaya teman-teman lebih mudah memahami. Oke, kita baca. Mbak Wina, kita dari orang kurang uang terutama, ya kan? Terutama terpaksa ke Hong Kong, bersyukur di sini bisa menerima dan diterima sama majikan itu yang paling baik serta sukses di masa depan. Nanti semangat terus. Nah, iya, saya yang sering saya mendengarkan itu sukses, sukses, sukses. Ukuran sukses itu beda-beda. Saya kok lebih tidak mendengar ya, mendengar sukses itu saya sebenarnya tidak senang mendengar kata-kata sukses karena absurd. Mbak Bintang Mbak Bintang Agustina, kemana Miss Unimas kok nggak live? Loh, kok tanyanya sama saya? Di inbox loh, Mbak. Kok tanya ke saya ya? Ya boleh tanya ke, mungkin ngasih kesempatan biar nonton ke saya kali. Mbak Roger Graziel lah, ini Mbak Roger Graziel tadi katanya mau cari majikan. Lagi mumpung banyak, Mbak. Silakan di WA. Sampai di Indonesia katanya, Mbak Eva Teresa malam Jumat Mas Andro. Oke, ya kemana Mas Juni kok? Mas kok gak live lu? Tanya ke saya. Oke ya, kita increase value. Balik lagi ke tema dan topik kita adalah increase value. Sekali lagi, menaikkan salah satunya belajar menu-menu masakan yang terbaru. Karena gini loh, teman-teman itu sudah di Hong Kong, sudah menjalankan rutinitasnya. Ya, ya sudah, hari-harinya akan begitu-begitu dan begitu saja. Hari-harinya itu ya dirasakan rutinitas, tapi tidak ada satu nilai yang ditambahkan. Kalau misalnya kemarin kita nggak bisa masak apa, hari ini kita masak apa. Kita sodorkan masakan macam-macam, kita catetin semuanya. Nah, itu salah satu increase value, meningkatkan nilai diri. Tujuannya kemana? Tujuannya agar supaya majikan melihat kemampuan kita bertambah. Dan otomatis kalau kita belajar, majikan pasti sepakat karena ada hasilnya dan diterapkan. Mbak Fitri Nadia membetulkan Mbak Yuli kali kali Mbak. Oh ya, Mbak Fitri Nadia. Jadi Mbak Bintang Agustina, Mbak Yuli. Kalau Mbak Yuli ya, Mbak Yuli nggak pernah live di YouTube-nya. It's okay. Ya nanti tak kasih tahu biar dia live lagi. Nah, masak. Sebenarnya kalau nggak seneng masak, ini contoh lain ya. Contoh lain, increase value lagi yang teman-teman bisa lakukan. Jenengan itu di Hongkong apa di Indo, Pak? Di Hongkong, Mbak. Saya di Hongkong, Mbak Grace. Graciela, Mbak Roger.
Tapi istri saya agent, Mbak. Jadi yang proses istri saya, kita di Hong Kong proses. Oke. Mbak Wildan Devisa Bintang Agustina Miss Uni spesial semenjak diserang codot gegara ada mbak-mbak yang kena tipu codot telepon Miss Uni. Live spesial diserang codot. Oke ya, sekali lagi ya teman-teman. Selamat malam Dik Sandro, JJ Yuli, Mbak Sudarwati, Mbak Maria. Pokok kudu belajar terus sampai mati. Mbak Maria cocok. Ya, Mbak Aditya Maya, selamat malam. Ya, increase value. Sekali lagi yang pertama tadi ya masa. Ya, yang kedua begini. Yang kedua bahwa rumah majikan itu kan kalian tahu di bagaimanapun dan di seperti apapun rumah majikan akan selalu bentuknya seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan value kita, ya, meningkatkan value kita, itu kita lihat perilaku majikan. Kalau boleh tahu Mas Andrew kerja apa sih di Hong Kong? Saya YouTuber, Mbak. Saya live loh, saya kerja apa YouTuber. Penasaran? Saya YouTuber, Mbak, konten kreator, Mbak Eva Tresa. Sebegitu pentingkah pekerjaan saya, Mbak? Nek tak jelasin, kalau tak jelasin nanti tak jelasin spesifik pekerjaan saya ya. Jadi biar sampean bisa mengerti dan memahami. Oke, jadi increase value salah satunya adalah memahami karakter majikan. Ini salah satu cara juga untuk bisa mendapatkan increase value. Value kita di mata majikan. Ya, bagaimanapun majikan kita itu yang menggaji kita. Ya, majikan kita yang melihat kinerja kita. Majikan kita yang memang sering dengan ada kita. Nah, lihat perilakunya majikan. Masa dari dulu sama sekarang, ya kan? Tabiat majikan itu enggak kelihatan. Tapi yang terjadi dari teman-teman, tabiat majikan itu selalu dinilai yang jeleknya saja. Ya, coba majikan itu kalian lihat kebaikannya ada di mana, kesukaannya ada di mana, ya, kegemarannya dia ada di mana. Bagaimana menyelami karakter dia sampai begitu dalam. Nah, ketika kalian bisa sangat memahami keinginannya majikan, ya, karakter majikan, belum dia ngomong, sampean sudah mengerti bahasanya, bahwa dia mau A, mau B, mau B. Contohnya, setiap pagi mungkin dia bekerja. Ya, ketika bekerja, kita mungkin ada yang nggak nyiapin sarapan. Nah, mungkin kita berinisiatif bertanya. Atau hal yang paling gampang dan sederhana, kita menyiapkan segala kebutuhan pekerjaannya dia. Ya, kalau dia sampai bilang, nggak usah nyiapin, nggak apa-apa kok, saya ada waktu. Ya, kamu bisa ngerjain yang lain. Nah, kerjain yang lain selesai, beres, baru ngerjain yang membuat majikan. Hal-hal kecil yang kalian lakukan, hal-hal kecil yang menyenangkan majikan kalian, perlahan-lahan, lahan, yakin dibaca sama mereka. Mbak Wulan, Kak tanya di luar tema, kalau perpanjang visa tanpa nambah kontrak bisa tidak? Lulu, Mbak Widan, nasib saya baik di negara Hong Kong kok. Waktu kerja di Malaysia yang masih sangat amat jelek 2 tahun nggak bisa finish giliran di Hong Kong dapat majikan baik. Alhamdulillah. Oke. Mbak Eva Teresa Kosandro itu agent Mbak. Yang eksternisi saya YouTuber Mbak. Oke, tanya di luar tema. Kalau perpanjang visa tanpa nambah kontrak, iki piye iki bingung. Berarti paspor sampean habis. Nah, kontraknya masih jalan. Ya tinggal extend, Mbak. Tinggal extend, ya kan? Tanpa nambah kontrak, ya kan? Perpanjang visa tanpa nambah kontrak. Aku nggak ngerti ini. Ini masih absurd, Mbak Winda Selular. Atau mungkin kontrak sampean sudah habis, terus pingin tinggal di Hongkong berapa lama lagi, yaitu extend visa.
Ya, extend visa tanpa kontrak, bisa tidak? Ini nggak jelas masih. Pertanyaan sampean belum lengkap. Makanya kadang-kadang kalau saya ada pertanyaan yang nggak jelas ini, jawabnya saya takutnya absurd. Sampean harus cerita panjang. Ya, visa sampean habisnya karena apa? Pingin nambahnya itu karena apa? Tujuannya kemana? Untuk apa? Ya, nasib saya baik di negara Hongkong. Ya, Mbak Wildan devisa eh, paspor ready 10. Lah ya, sampean tujuannya nambah visa itu apa? Memperpanjang visa itu tujuannya apa? Ya kan? Itu loh. Tujuannya kemana, ke apa? Gak absurd. Nanti bolehlah besok atau apa telepon aku kalau nulisnya nggak jelas. Jawabnya juga sorry. Mohon maaf ya. Karena saya selalu menjelaskan sesuatu by phone. Ya, pertanyaan harus jelas. Oke, kita kita balik lagi ya. Increase value. Memahami karakter majikan. Memberikan apa yang dibutuhkan majikan. Memberikan sesuatu yang belum majikan lakukan tapi sampean sudah paham. Saya harus apa nih? Harus begini ya. Loh, itu penting, teman. Itu salah satu increase value, ya kan? Meningkatkan dan nanti ujungnya kemana? Ujungnya seneng, nambah kontrak, kalian bisa minta tambah gaji. Nah, itu ya increase value. Ya, jadi apa yang di rumah majikan, rutinitas biasa sampean lakukan, coba sampean improve. Kalau kayak gini bagaimana? Dadai Singsang. Kalau kayak gini bagaimana kira-kira? Yang bisa saya gini bagaimana? Karena ada beberapa pernyataan teman-teman, kalau kamu bisa masak semua, ya, Mbaknya Virgo Duva, selamat malam. Kalau kamu bisa masak semua, jangan ditunjukkan kemampuan masakmu. Makanya kamu nanti akan disuruh masak banyak, nanti diundang kamu tambah capek. Nyimak sambil saya sama Sandro Mbak ini. Terima kasih. Jadi gini, kalau ada asumsi yang seperti itu, gampang sebenarnya. Aku bisa masak, ya, tapi di kontrakku aku hanya melayani 2 orang, hanya melayani 3 orang. Kalau di setiap malam minggu kamu manggil 20 orang, 15 orang, kamu harus gaji aku lebih. Karena aku harus melayani jumlah orang yang tidak tertera di kontrak. Sebenarnya itu simple. Aku itu pelayan kalian bertiga, bukan pelayan kalian bersepuluh. Kalau kamu menyuruh aku masak untuk orang 18, kamu harus gaji saya lebih. Karena itu di luar tanggung jawab saya, karena itu tidak tercatat secara tertulis di kontrak. Ngomongnya gitu. Bisa dipahami, teman-teman. Majikan yang ngerti. 1 kali, 2 kali kok dijar-jar ngundang terus. Waduh, bahaya. Ya. Di kontrak awal-awal kamu kan nggak ngomong. Dan aku pinter masak, aku itu pingin servis kamu dan keluarga. Dan kalian bertiga bukan nyervis orang lain. Tidak ada hubungannya. Mereka nggak ngaji saya. Masa mereka dapat makanan enak dari saya? Nggak begitu konsepnya. Badai, singsang. Nah, gitu. Ya, sekali lagi kalian harus pinter. Harus cerdas. Ini increase value yang kedua. Yang pertama nambah masak. Yang kedua adalah mengetahui tabiat dan karakter majikan kita untuk bisa kita berikan sesuatu yang di luar ekspektasi harapan mereka, tapi sampean bisa dan mereka senang. Assalamualaikum Mas Andrew Wong Gandeng sak donya. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dengan family. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nur Caula, selalu doa. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, increase value, ya. Memahami karakter majikan. Increase value yang ketiga. Nah, wakeh ini kalau masalah increase value, aku bisa cerita banyak kepada teman-teman. Ya, contoh-contohnya, nanti mana yang membuka cara berpikir kalian, mana yang membuat kalian mau menaikkan itu. Yang berikutnya adalah gampang. Hobi kalian apa? Nah, dilihat dari situ aja. Hobinya ngerajut. Misal. Sudah cari kelas rajut.
bikin sebanyak-banyaknya karya. Kemarin saya ada salah satu yang diproses sama istri saya. Dia pintar merajut, bahkan dibikinin rajutan. Yo koyok bosku iko aku sampai capek lah, sampean nggak ngomong kok, Mbak sudah nanti. Sampean menengahe ya di foto. Aku mau masak, aku masak ke wong telu. Nek kowe masak ya wis tuku kono. Aku mau masak ke wong akeh gak apa-apa. Ya, jadi kayak gitu. Oke, wis tak kasih solusinya. Nah, dia itu bisa ngerajut. Bahkan rajutannya itu sama majikannya dijual ke temennya 250 Hongkong dolar. Ada yang 300 Hongkong dolar, ada yang 400. Nah, mbaknya cuman dibeliin benangnya, suruh bikinin. Nah, ini kan value. Value-nya setelah kita bikin, kita rekam, kita upload. Kita bikin, kita rekam, kita upload. Kita bikin, kita rekam, kita upload. Lama-lama, lama-lama, lama, orang jadi tahu bahwa kita itu bisa menghasilkan karya dari rajutan. Tapi mau menolak, ya sungkan jadi capek tapi betah 5 kontrak. Ya wis aja ngeluh, Mbak. Cuma lo capek sampean sungkan. Orang ngomong kalau kita nggak ngomong tegas ya wis. Ya nggak apa-apa kalau kita memang mau. Ya sekali lagi ya. Kadang-kadang teman-teman itu kayak gitu, nggak suka, nggak seneng, tapi nggak mau ngomong. Kiri ini sungkan, ya wis. Silahkan dirasakan kesungkanannya. Hongkong kok disungkani. Susah, berat. Diomong no. Aku ini kesel masa. Nang kontrak itu enek wong telu sing kudu tak upaya. Dan nek gue terus nekakno 10 20 ya gue kudu nambah aku part time. Gue itu berarti memaksa aku untuk bekerja lebih keras lagi tetapi tidak untuk 3 orang tapi untuk 10 orang, untuk 20 orang. Kamu tuh ngerti nggak peraturan gitu. Yang capek bikin rajutan CC yang untung Mas Sandro. Nah ya itu. Jadi si mbaknya ini nggak ngerti value-nya. Dan aku tuh gini ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah capek loh ya. Teman. Aku berusaha nggak capek. Ngasih tahu ngomongin nilai dalam diri kalian itu besar. Nilai dalam diri kalian itu luar biasa. Nilai dalam diri kalian itu hebat. Tapi kadang-kadang kalian itu tidak pernah merasa. Yang sering kadang-kadang kalimat saya dengar, ala-ala awake dhewe iki lho babu, wis ora usah aneh-aneh. Nah, ini konsep ini yang saya nggak sepakat. Justru tidak dipandang sebagai nilai positifnya. Terus nggak usah aneh-aneh lah. Ya kayak rajutan tadi ya. Berikutnya adalah hobinya rajut. Rajut bikin, upload, bikin, upload, bikin, upload. Instagram, TikTok, Facebook, upload. Ini ya bikinnya kayak gini ya teman-teman bagus. Polanya seperti ini. Udah ngomong sedikit upload. Nah, setelah kalian upload itu video kemana-mana. Masuk ke komunitas-komunitas rajut. Wah, pecinta-pecinta rajut. Wah, cuan itu teman-teman. Ya, kalian bikin cuan tanpa diuber-uber Pak D, tanpa dikukuti, tanpa digerawui, ya dimongkok. Ya, di sosial media men, transaksinya, dan itu uang. Lu bener, rajut. Ya. Cari motif-motif yang lagi hangat, apa yang lagi tenar, apa, bagaimana, wes. Aku benar-benar melihat. Dan dia masih tidak menyadari hal itu. Dan sangat disayangkan. Banyak teman-teman yang punya talent. Oke, wis, mari. Rajut. Itu menaikkan increase. Menaikkan dan increase itu ya bodoh. Menaikkan value. Meningkatkan kualitas diri. Yes. Sekarang meningkatkan kualitas diri yang berikutnya. Nah, ya. Increase value level up babu rakit selebgram piye mas. Oke.
Mbak Fitri Nadia. Nah, sekarang kalau menjadi selebgram, ya saya tanya, nilai apa di dalam diri sampean yang bisa disampaikan kepada mereka? Hal apa yang terbaik dalam diri kalian yang bisa dipahami orang lain, yang bisa dicerna orang lain? Itu yang harus sampean pikirkan. Kalau menurut saya kerja dengan hati bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain, saya yakin pasti akan memberikan kebahagiaan dan kemudahan nanti di hari. Ini enggak Allah pasti akan lah. Nek wis sampean sebut Allah, wis meneng aku, Mbak. Bukan itu konsep. Ini orang-orang yang pasrah nek wis nang ngene Gusti Allah. Kita masih membahas cara, Mbak Winar. Kita membahas cara. Cara itu logika kita. Cara itu nalar kita. Cara itu ikhtiar kita, Mbak. Nek sing sampean ngomong no itu wis melebihi dari ikhtiar. Belum ikhtiar, ikhtiarnya cuman terbaik untuk orang lain. Nah, terbaiknya ini apa? Absurd, nggak jelas. Terbaiknya itu harus disampaikan kepada teman-teman yang lain. Bikin masak ya masak yang benar. Nah, ya itu kan sudah saya lakukan. Yang ingin saya sampaikan kepada kalian itu adalah nilai-nilai atau hal-hal yang di luar kalian, kebiasaan kalian, di luar rutinitas kalian yang meningkatkan. Kalau Mbak Fitri Nadia jadi selebgram, nah, sampean pingin membahas apa yang konsisten di dalam selebgram? Misalnya kita macak gila, ya kan? Ya, kita untuk referensinya kita menghibur dengan cara tutupi panci, tutupi wajan, apa semua. Kita cari, ya, kita cari konten-konten lucu-lucu, lucu-lucu, lucu, kita tirukan. Wis gak apa-apa awalnya niru ae. Niru ae sing akeh konsepnya. Kalau perlu 100 atau 200, 300 sampai ide sampai tulis konsep action. Pasti ada hasilnya. Semuanya tinggal kayak gitu. Jadi hari-hari ini itu ide kita itu nggak harus genuine. Ide itu tidak harus keluar dari pikiran kita sendiri. Tapi melihat sesuatu bisa kita tiru, terus go ahead, mainkan. Di TikTok apalagi. Ya bebas. Nah, sekarang saya bercerita. Tadi saya bercerita teman. Rajut, masak, memberikan yang terbaik. Tahu karakter majikan mana yang harus diberikan. Belajar masak, ngasih menu masakan yang baru-baru. Bumbunya baru-baru apa, semuanya jenis makanan baru. Itu juga salah satu increase value. Nah, sekarang increase value yang menaikkan branding kita. Yang menunjukkan ke dunia siapa diri kita. Nah, ini penting. Sebenarnya, kalau saya ngomong, kalian ngomong saja pakai bahasa Kantonis, menceritakan aktivitas kalian, menceritakan keresahan kalian, menceritakan apa yang kalian rasakan, menceritakan apa yang kalian alami 10 menit aja satu hari. Sampai mencoba ngomong, sampai tulis, saya mau menceritakan apa 10 menit dalam bahasa Kantonis. Lakukan selama 6 bulan. Pasti ada dampak. Hal yang sederhana. Kalian kan jago semua dalam bahasa Kantonis. Wis tak wae dewa ke teman. Itu meningkatkan. Yang kedua, kalian punya majikan. Ada ya yang majikannya itu sukanya main review atau saham atau semuanya. Iseng-iseng bertanya, iseng berhadiah. Ya. Kalau ternyata iseng-iseng kalian itu ditanggapi, diajari, kalian ngerti, kalian pinter, itu juga increase value.
Jangan kalian jadi paham, kepo. Saya, teman-teman ya, saya ini kalau jadi manusia, itu manusia yang paling kepo. Manusia yang kepingin tahu. Tapi yang pingin tahu dari saya itu cara berpikir kalian. Pola kalian berpikir itu bagaimana? Itu yang saya kepoin. Loh, kok iso? Kenapa kok pengen ngerti cara berpikirnya kita? Supaya saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kalian hadapi. Gitu. Ada apa, Mbak? Ya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas. Sampean punya masalah apa, Mbak? Oh, saya gini-gini. Suami saya begini-begini begitu keluarga. Oh, majikan saya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kira-kira saya solusinya harus kayak gimana, Pak? Saya juga sering nih, teman-teman, komen. Saya itu komentar di tempatnya, merusuh-merusuh. Saya komentar di Facebooknya teman-teman semuanya. Yang seolah-olah saya anggap punya cara berpikir yang berbeda dan lain. Tak komenin. Komenannya selalu tak bantah. Komenannya selalu tak lawan. Ada yang nggak suka, langsung WhatsApp. Ada yang nggak suka, komenan saya langsung dihapus. Inilah metode yang digunakan oleh Socrates. Socrates method. Kalau metode Socrates itu dulu dia jalan-jalan ke pasar karena nggak ada sosial media. Jalan-jalan ke pasar menanyakan orang kok melakukan ini. Kamu kok melakukan ini? Buat apa? Untuk apa? Tujuannya apa? Mbak Asasa selamat malam. Itu Socrates. Nah, saya mengomentari statusnya orang yang tak anggap punya jalan berpikir. Oke lah, ini kenapa kok punya jalan? Saya tanya, saya komen gini gini gini. Komennya tak panjang terus dibalesin. Akhirnya dia jengah. Gak gelem balesi secara logika. Tidak menjawab secara logika juga. Dihapus. Mbak Agustus, lama aku nggak mampir ke live Mas Andro. Oh, nggak apa-apa Mbak Agustus. Nggak diwajibkan. Nggak fardu ain. Santai Mbak Agus. Jadi kayak gitu ya. Saya ibaratnya mungkin yang punya konten ngerasa, ya selamat malam Mbak Asa. Nyampah, anak ini nyampah di komenan. Saya selalu kadang-kadang. Sudah berapa ya? Kalau nggak salah, 3, 4, kalau nggak 5 orang. Yang tak komenin kayak gitu terus marah. Terus ngelokno aku sombong. Iya ya, wong komen itu kan ya sakarep tuh guys. Tapi kan sakarepku nggak ngelokno gitu. Tapi kan aku bertanya, sampai sejauh mana cara berpikirmu tentang status yang kamu tulis. Tentang hal yang kamu ketahui di dalam statusmu, tentang konsep apa yang di dalam statusmu itu kan saya mencoba. Siap Mas Sandro akan saya coba, makanya banyak ilmunya untuk saya. Terima kasih. Sampean rajin nonton saya soal. Jadinya dapat ilmu. Kalau yang nontonnya setengah-setengah, yang nontonnya hanya sekelebat, alah ngomong apa sih Sandro, ya sudah nggak akan dapat. Tapi apa sih yang dibicarakan Sandro, Lilit nggak? Cocok nggak dengan kehidupan saya? Atau bisa nggak saya ambil pelajaran? Kadang ada hal di mana kalau kita sudah nggak suka dengan orang itu, maka kita tidak mau mengakui apa belajar dari apapun yang dia katakan, apapun yang dia omongin. Kalau saya enggak, kalau saya nggak suka seseorang, saya coba ajak ngobrol, bahkan saya tantang untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk podcast.
Karena ketika dia nggak suka dengan kita, kita kan harus, kenapa ya dia nggak suka? Bagaimana ya cara berpikirnya dia kepada saya? Nah, itu increase value. Saya juga kadang nggak ngerti live-nya di Sandro, kadang udah tidur hari ini, udah ngelilin, ini nggak apa-apa, Mbak Siti terapis. Jadi gini loh, kalau nggak ngerti itu karena apa? Nggak ngerti karena melewat jamnya sudah tidur, ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi nggak ngerti apa yang saya omongkan, nah itu masuk repot. Ya nggak apa-apa, kan pemahamannya berbeda-beda. Yang nggak nyalakan lonceng atau nggak nyalakan notifikasi ya nggak wajib. Sekali lagi nonton konten saya itu nggak wajib. Karena gini loh, ketika kita memberi, kita kepingin memberi, tetapi orang itu tidak mau menerima apa yang kita beri, ya jangan dipaksa dong. Saya cuman ngebacot aja di YouTube. Saya ngomong aja di YouTube. Barangkali omongan saya bisa didengar. Barangkali omongan saya itu bisa dipahami. Atau barangkali omongan saya bisa menggugah. Barangkali omongan saya bisa membuka pikiran. Barangkali, sekali lagi, saya nggak pernah pasti. Tapi barangkali. Barangkali ada yang masuk. Karena sekali lagi, daya nalar berpikir seseorang, daya batas orang lain memahami apa yang ingin saya sampaikan itu kan berbeda-beda pola penangkapannya. Nah, saya kadang-kadang kayak gitu. Tapi selama ini di Hongkong ketika saya komen, ya kadang-kadang yo komenannya panjang aja di Facebook. Ketika saya ajak, yuk kita podcast ngobrol, gak ada yang mau, gak ada yang berani. Ngapain? Ya sudah, ya wes sampai saat tok. Kadang-kadang tuh seperti itu. Saya kalau udah saya komenin, gini loh, kalau saya dikomenin sama orang, kemudian dibalas lagi, dia ngomong lagi, dibalas lagi, dia ngomong lagi, dibalas, itu bagi saya membuat saya jadi terus berpikir, apa yang akan dia keluarkan? Saya pernah diomongin sama bujuku, whatsappan sama seseorang itu sampai 2 hari nggak selesai pembahasan. Mama muda, mohon sana hadir, hadir Mas Andro dan semuanya sehat selalu. Yes. Ya. Kalau saya sebenarnya mendengarkan keluh kesah teman-teman, saya mendengarkan kesulitannya teman-teman, saya mendengarkan persoalannya teman-teman, saya mendengarkan masalahnya teman-teman. Itu sebenarnya saya bukan membantu teman-teman, tapi saya sedang membantu diri saya sendiri untuk terus berkembang, terus berpikir. Setiap apa yang saya lakukan, itu saya tidak berpikir saya berbuat baik dengan orang lain. Tidak. Setiap apa yang saya sampaikan atau setiap apa orang keluh kesah ke saya selalu mengembalikan. Ini kesempatan saya selama hidup. Berbuat baik, berbuat sesuatu buat orang lain. Tapi ujung-ujungnya tetap ke kita lagi. Jangan mengharapkan bahwa orang lain akan baik ke kita. Enggak. Karena kalau mau baik, baik aja. Baikmu karena apa? Ya karena suatu saat biar saya dibaikin orang. Sudah. Kita baik sama orang tujuannya supaya apa? Ya barangkali hidup kita itu kan selalu berputar. Kalau saya lagi nggak baik-baik saja, banyak yang baik lagi sama saya. Jadi situ ya teman-teman, kehidupan kita. Saya diberikan kemampuan bisa ngomong, saya diberikan kemampuan punya channel YouTube, ya kan? Saya diberi kemampuan bisa berpikir, saya diberi kemampuan bisa sekolah lebih. Ya itu yang bisa saya bagikan dalam hidup. Om duit yo cukup aja si patah dong. Nggak banyak-banyak duit apa yang kita bagi. Makanya konsep berbagi.
Itu yang diajarkan sama ibu saya. Waktu. Nah ini live ini kan ya membagi waktu. Mendengarkan masalah kalian itu juga membagi waktu. Mendengarkan kalian itu juga membagi waktu. Memberikan waktu kita. Kenapa kok waktu yang kita berikan? Kesempatan, waktu. Ya kan? Pemikiran kita, materi, apa yang ada dalam benak kita, logika kita luangkan waktu buat teman-teman dengerin. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih mahal daripada waktu. Betul, menebar kebaikan tanpa mengharap dibalas kebaikan orang lain. Jadi, jika kebaikan tidak dibalas, maka kita tidak sakit hati. Semangat Mas Andro orang baik. Dari konten-kontenmu saya bisa belajar, Pak Yanti. Terima kasih. Bukan, saya bukan orang baik. Menurut saya bukan orang baik. Tapi hidup itu yang bisa saya berikan apa? Ya wis, pengetahuan kita, ilmu kita, dan waktu. Ingat ya, saya tanya kepada kalian semua. Di dunia ini, ya kan? Di dunia ini yang nggak bisa balik, kan waktu. Makanya, ya, aku gak pinter-pinter juga agama. Aku ngaji itu nggak pintar-pintar juga. Tapi aku mencoba bahwa demi masa, demi waktu yang tidak akan terulang. Setiap waktu yang diberikan sama kita, apa yang bisa kita lakukan dengan waktu itu? Nah, membagikan pengalaman, menceritakan pengalaman, membantu berpikir untuk jadi solusi, itu juga salah satu meningkatkan value, increase value dengan mengisi kepala. Saya itu juga belajar, teman-teman. Dengerin filsafat, dengerin yang hatinya bisa nyaman, dengerin materi tentang menghargai diri sendiri, mendengerin materi harus tabah, mendengerin materi jangan putus asa, dengerin materi bagaimana tidak mengkhawatirkan kehidupan di masa mendatang. Dengerin konten di mana bagaimana berdamai dengan masa lalu. Saya juga dengerin. Dan itulah yang ingin saya sampaikan ke kalian. Dengan bahasa saya. Ya kan? Gampangannya itu seperti itu. Oke, terakhir saya menjawab pertanyaan Mas Andro kerjanya. Kerjaan saya adalah analyze. Tukang menganalisa. Menganalisa market, teman-teman. Jadi market teman-teman di Hong Kong, tabiat, perilaku, dalam memahami sebuah produk, dalam memahami sebuah servis, dalam memahami layanan, itu saya pelajari. Untuk informasi itu saya jual atau saya berikan ke perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan value-nya mereka, meningkatkan targetnya mereka, memberikan masukan apa yang akan mereka distribusikan. Makanya kenapa saya tulis di tempat saya status, ya teman-teman. Paketan apa, remittance-nya apa, nanti produk apa yang kalian suka, apa semuanya. Jadi itu saya rangkum dalam informasi teman-teman dan saya catat, ya, saya catat teman-teman. Saya catat semua. Tadi ada yang menanyakan pekerjaan saya. Jawabannya adalah saya analis marketing. Analyze marketing yang menginformasikan ke perusahaan tentang apa yang ada di Hong Kong, tentang informasi yang mereka butuhkan apa, saya mengelolanya, saya memberikannya dalam bentuk catatan, dalam bentuk note, dalam bentuk kesimpulan, dalam bentuk konklusi. Itu pekerjaan saya. Makanya harus mikir, makanya harus berkomunikasi dengan kalian. Makanya harus bisa dipahami dengan teman-teman,
bisa dekat dengan teman-teman atas apa yang saya berikan. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan saya tetap mengucapkan banyak terima kasih karena sekali lagi kalian selalu meluangkan waktu, kalian mengorbankan pulsa kalian untuk dengerin saya, meluangkan waktu sambil korah-korah, memahami apa yang saya sampaikan, mencerna apa yang saya berikan. Dan mudah-mudahan ya kehidupan kita terus menjadi kehidupan yang lebih baik, terus membagikan sesuatu, kepunyaan kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, dan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, sekali lagi kesimpulannya adalah memberikan sesuatu yang harganya sangat mahal di dunia ini adalah waktu. Maka gunakanlah waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang baik. Gunakanlah waktu kalian untuk menjadi pribadi yang istimewa. Kelak di kemudian hari ada balasan-balasan yang akan kembali ke dalam diri kita kembali. Jangan berharap itu dari manusia, tapi berharaplah itu kepada Sang Pencipta manusia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.